Ada yang disebut dengan qalbun mayyit, orang yang hatinya sudah mati. Ya. Qalbun mayyit, hatinya yang sudah mati, hatinya yang sudah gelap. Dengan kebenaran ini sulit untuk menerima kebenaran. Dalam istilah ayat Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ayat ini sudah masyhur. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Kata Allah, ini hati-hati yang dikategorikan hati mati, yaitu hati yang di dalamnya sudah dikunci oleh Allah. Apa yang dikunci? Sam'ihim, pendengaran mereka dikunci daripada hidayah, penglihatan mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh anggota tubuhnya dikunci oleh Allah. Karena apa? Karena hati yang sudah mati. Hati ini sulit mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan hati yang mayit, hati yang mati, salah satu cirinya adalah dia melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, tapi sudah direncanakan, Pak. Ini orang yang hatinya sudah mati. Orang yang melakukan kejahatan, keburukan, tapi sudah punya skenario untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh, orang yang melakukan kejahatan perampokan, dia sudah punya rencana. Ya, nanti saya akan masuk ke rumah itu dengan cara seperti ini. Ya, kalau misalkan tuan rumahnya bangun, langsung kita habisi. Ya, nah itulah orang-orang yang hatinya mati. Jika dia melakukan kejahatan, dia sudah punya skenario untuk melakukan kejahatan itu. Sampai akhirnya nanti kalau sudah mati direncanakan, dipotong-potong, masukin ke dalam karung, dibuang ke tempat yang orang nggak tahu, di hutan misalkan. Ini orang yang hatinya sudah mati. Tapi ada orang yang melakukan kejahatan karena spontanitas, Pak. Ya, ada seorang yang tiba-tiba mencuri. Kenapa? Karena gelap mata istilahnya. Dia nggak ada pilihan saat itu. Dia menghadapi kondisi di mana istrinya sakit, anaknya sakit, dia perlu uang. Maka saat itu spontan dia kemudian mencuri motor misalnya. Itu spontan, dia nggak rencanakan. Cuman gelap mata aja gitu. Ini beda dengan orang yang tadi melakukan kejahatan tapi direncanakan. Termasuk orang yang melakukan korupsi, direncanakan semua, ya, dari mulai A sampai Z. Nah, ini masuk orang yang kategori qalbun mayyit, ya, orang yang hatinya sudah mati. Tapi ada kelompok dua, di mana mereka termasuk golongan orang-orang yang qalbun marid, yang hatinya cuma sakit aja, belum mati. Ya, kalau orang yang sakit hatinya biasanya ciri-cirinya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, gitu ya. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Di dalam diri mereka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit-penyakit hati, ada hasud, ada iri, dengki, dan sifat-sifat akhlak-akhlak yang buruk lainnya. Tapi kalau kita nggak buru-buru bersihin ini hati, fazadahumullahu marada, maka dia akan terus bertambah sakitnya. Dan lambat laun bisa mengarah kepada qalbun mayyit. Ibarat penyakit, kalau kita sudah terdeteksi punya satu penyakit, misalkan penyakit diabetes, ya. Diabetes ini kan termasuk salah satu penyakit pembunuh yang paling mutakhir, Pak, di zaman sekarang. Iya. Nah, bahkan dari diabetes ini bisa muncul berbagai macam penyakit, benar kan? Bisa masuk lari ke jantung, ya, bisa lari ke mata, ya, macam-macam. Nah, kalau kita nggak buru-buru antisipasi dengan penyakit yang satu ini, artinya kalau kita tidak mampu menurunkan kadar gula dalam diri kita, maka akan merembet ke yang lain, kan begitu. Nah, ini perumpamaan hati yang sakit kalau nggak buru-buru diperbaiki, kalau nggak buru-buru diobati, maka nanti sakitnya akan melebar ke seluruh penjuru tubuh kita.
hati kalau sudah rusak tadi, maka akan masuk kepada qalbun mayyit. Banyak cara untuk kita bisa memperbaiki keadaan hati kita. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Makanya dalam tadi 3 poin yang saya akan sampaikan, bahwa di antara tarbiyah ruhiyah dalam ilmu tasawuf adalah yang pertama tadi khalwat, kemudian yang kedua zikrullah, dan yang ketiga adalah mujahadah. Zikrullah bagian dari cara kita untuk mengkondisikan hati kita, Pak. Dengan zikir, baik itu zikir jari, zikir khafi, ataupun zikrul hakiki. Ada 3 macam. Zikrul jari adalah zikir yang kita ucapkan. Jadi kalau Bapak zikir di rumah dengan melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya zikrul jari. Kita tampakkan dengan lisan kita. Ya. Termasuk zikir-zikir setelah habis sholat. Jadi ini adalah bagian cara kita untuk mentarbiyah. Ya, karena zikir habis sholat saya yakin nggak semuanya hafal kan. Jadi kalau ada imam pimpin zikir ba'da sholat, itu bagian dari proses tarbiyah untuk mengingatkan jamaah bahwa setelah sholat kita zikir, istighfar, baca tasbih, takbir, dan seterusnya. Ini bagian adalah proses tarbiyah yang disebut dengan zikrul jari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa zikir dengan bersuara itu bid'ah, ya mohon maaf, ini ngajinya kurang banyak ini, ngajinya kurang jauh gitu. Ya. Bagaimana sahabat bisa tahu? Maaf ya, ini kita ambil dari logikanya aja dah, nggak usah pakai hadis. Sahabat bagaimana bisa tahu kalau Rasulullah itu setelah sholat membaca istighfar, setelah sholat membaca tasbih? Dari mana tahunya? Karena satu saat Rasulullah pernah ketika beliau sholat menjaharkan bacaannya, betul nggak? Makanya dalam beberapa redaksi hadis itu kalimatnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalah qala. Ya, setelah sholat itu aku mendengar Rasulullah membaca ini, kan begitu. Itu saja dalilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan zikir setelah sholat enggak syar'i, ya itu tadi mungkin ada hadis yang belum pernah dibaca. Sehingga masalah zikir ini akan menjadi satu kekuatan dalam diri kita, Pak. Lisan kita berzikir, hati kita juga berzikir. Nah, ini yang penting. Ketika kita sudah memasuki fase zikrul jari, maka upayakan kita kembangkan zikir tersebut dengan zikrul khafi. Ya. Ini zikrul khafi adalah zikir yang paling berat. Kenapa? Karena konsekuensi orang yang zikrul khafi adalah zikir dengan tersembunyi. Walaupun lisan kelihatan tidak berzikir, tapi hati kita berzikir. Dan yang paling terhebat adalah peringkat zikrul hakiki. Hakikat daripada seluruh anggota tubuh kita juga berzikir, bukan hanya lisan saja, bukan hanya hati saja, tapi seluruh al-jawarih kita, anggota tubuh kita juga berzikir. Ini poin yang terakhir yang mau kita raih. Latihannya dari zikir jari dulu, ya. Sholawat 100, istighfar 100, tasbih 100. Nanti lama-lama sudah mulai ketika di kantor, ya, ketika nyupir, ketika ada waktu senggang saat kesibukan kita, ya, pakai zikir dalam hati. Allah, Allah, Allah setiap desak nafas kita. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Inilah hakikat kekuatan zikir yang Allah inginkan dari kita. Cuma kan prosesnya nggak gampang. Orang untuk jadi ahli zikir itu perlu proses, nggak bisa langsung dia. Ya karena tantangannya besar, benar nggak? Gak usah jauh-jauh. Kita di kantor lagi asik zikir, baca Quran, ya. Ketika masuk bos kita minta selesaikan satu kerjaan, nah kita udah mulai kan. Itu nggak bisa fokus antara berbarengan kita bekerja dengan zikir. Nah, makanya di sini perlu belajar, perlu proses. Kalau sudah sampai ini kehebatan orang-orang yang berzikir, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha
mau dicari. Orang-orang yang khalwat mengasihkan diri, dia berzikir dengan jumlah yang cukup banyak, ribuan jumlahnya, dia baca sholawat, hakikatnya ingin menerapkan zikir ini dalam kehidupan nanti sekembalinya dari khalwat.